Selamat sore teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar sore ini. Gimana teman-teman, apa kabar dan dari mana aja nih? Sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin teman-teman bisa chat teman-teman dari mana aja di kolom chat. Oke, ada yang dari Solo, Cirebon. Halo Pak Lianto. Halo, selamat sore Mas. Sore Pak Lianto. Mas Fian, gimana kabarnya? Baik Pak. Pak Lianto gimana Pak kabarnya? Ya, baik. Sambil ini ya, melihat kondisi pasar yang kayak gini nih. Gak menentu ya Pak. Betul, tapi there is always opportunity ya, nanti kita akan sharing ya. Siap Pak. Oke. Sambil menunggu teman-teman lain Pak, karena kita start jam 4-an. Boleh. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, seperti yang sudah ditempel di flyernya, bahwa untuk kali ini kita akan membahas bersama Bapak Lianto Sudarso. Beliau ini adalah praktisi pasar modal dan penulis buku investasi juga, yaitu temanya adalah pentingnya pengaturan reksadana dalam karir di dunia keuangan. Nah, mungkin lebih dari berapa tahun nih Pak berkarir di pasar modal nih Pak, kalau boleh tahu Pak? Untuk sampai sekarang mungkin sudah hampir 8 tahun ya. 8 tahun. Ya, 7 sampai 8 tahun ya. Ya, jadi memang nanti saya juga sekalian nih mau sharing sama Boleh Pak, boleh. Teman-teman milenial yang lain ya. Sebenarnya pasar modal ini cukup menarik nih, apalagi kalau kita ngomong masalah reksadana gitu. Nah, jadi mungkin sebagai introduction aja, ya saya kebetulan ada kesempatan untuk megang beberapa aspek ya selama perjalanan saya di pasar modal. Jadi saya bisa melihat linkage-nya, dinamikanya gitu ya, dan nggak hanya paten di situ di satu functionality aja gitu. Jadi makanya harusnya hari ini menarik dan bisa membuka wawasan teman-teman juga tentang pasar modal itu. Gitu. Benar. Memang di satu sisi Pak, kenapa kita ngebahas terkait reksadana ini, kita melihat bahwa webinar ini lebih banyak ke arah pasar modal Pak atau saham. Betul. Tapi sedikit banget nih yang ngebahas tentang reksadana, padahal bisa dikatakan ini sangat penting juga karena merupakan salah satu instrumen juga ya Pak, instrumen Betul. investasi, dan memang ya terutama untuk teman-teman di yang pemula atau pengen terjun investasi. Nah, ini reksadana memang salah satu pilihan yang tepat banget nih. Akan tetapi literasi, baik literasi ataupun webinar ini sedikit banget nih Pak. Makanya kita angkat nih Pak untuk ya. Jadi memang menarik ya. Jadi nanti selain kita mau bahas tentang reksadana itu apa, pentingnya apa, bedanya dengan saham apa gitu ya. Nah, ini mungkin menarik buat mungkin teman-teman yang sekarang mungkin ada yang bilang lulusan corona gitulah ya ibaratnya. Nah, ini sebenarnya itu bank-bank itu institusi-institusi keuangan membutuhkan bantuan teman-teman gitu. Dan sebenarnya kalau ada salah satunya sertifikasi yang kita mau bahas hari ini gitu ya, itu sebenarnya pasti membantu gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Jadi memang banyak memang orang yang berpikir kalau kita ngomong pasar modal itu saham gitu. Ternyata it's not only that gitu, it's more than that gitu. Nanti kita akan bahas lebih benar detail. Pak, setuju. Ini apa ya? Ya ini memang sedikit literasi ya Pak. Jadi tahunya ya pasar modal ya saham kayak gitu. Benar Pak. Oke, teman-teman, masih 36 yang daftar juga lumayan banyak. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi kita mulai ya Pak. Boleh. Lagi di rumah atau di kantor Pak? WFH Pak? Kebetulan saya WFH ya. Oke. Sekarang juga semuanya akses udah bisa lewat internet, Iya benar Pak. Dari laptop, jadi WFH aja. Mungkin teman-teman bisa chat lagi nih dari mana aja, kita pengen tahu nih. Udah ada yang dari Solo atau dari Cirebon.
Dan kita mau juga teman-teman untuk stay sampai akhir karena pastinya setiap di webinar dari sertifikasiku itu kita akan memberikan sebuah pertanyaan dan jika teman-teman beruntung nih akan mendapatkan hadiah potongan harga atau voucher nih teman-teman. Nah, ada yang dari Nambire, Papua. Oh, jauh sekali nih dari Papua. Wah, itu mantap sekali. Jadi teman-teman nih sekarang yang mungkin dengerin kita ini, kalau misalnya ada yang lain di luar Jakarta ya terutama ya, mari ajak ya. Sebenarnya potensi yang saya akan katakan ini lebih banyak di luar Jakarta gitu. Jadi teman-teman kalau ngedenger ini bisa membuat inspirasi nih teman-teman. Sekarang kondisi seperti ini mau cari kerja di dunia mana gitu. Benar banget. Oke. Benar, nanti juga kita akan bahas terkait karir juga nih teman-teman, untuk karir terutama yang memang kesadaran nih, karena ya memang untuk karir ini perlu banget dibahas nih. Jadi kan memang ada data bahwa ya lulusan corona dan ada penyempitan atau sedikitnya rekrutmen nih Pak. Ya kan, jadi kita akan bahas seberapa potensial juga sih ketika kita belajar reksadana dan kita berkarir di reksadana. Nah ini kita akan bahas juga sebenarnya teman-teman. Jadi bisa dikatakan sebenarnya kalau ngomongin reksadana atau investasi ini nggak hanya sebagai teman-teman ilmu untuk berkarir, tapi bisa jadi itu ilmu untuk investasi juga ya Pak ya? Betul sekali. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang mau kenal another aspect of capital market atau pasar modal, ya, satu instrumen lagi. Dan satu lagi yang mungkin ingin mencari inspirasi lain, ya. Kalau mungkin orang kan selalu berpikir bahwa kalau pasar modal itu ya jadinya analis, fund manager, gitu ya. Tapi it's actually more than that, gitu. Yang lebih besar dan saya rasa apa yang saya akan sharing di sini akan cukup menarik sih sebenarnya. Oke, nah ini makanya teman-teman ini rugi banget kalau di tengah jalan udah udah meninggalkan. Makanya dicek lagi nih koneksi internet nih, karena tentu webinar ini yang paling penting adalah koneksi internet. Kalau koneksinya berantakan, keputus, itu sayang banget sebenarnya. Oke Pak, mungkin udah 47 orang, bisa kita mulai Pak, karena terkait waktu juga. Oke, boleh. Selamat sore teman-teman yang sudah hadir dalam acara webinar kali ini. Nah, di sini saya mengenalkan diri Vian dari sertifikasiku, dan sudah ada Pak Lianto Sudarso selaku pembicara dalam hari ini. Dan hari ini kita akan tema kita talk show. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Lianto, dan di sini juga kami membuka untuk chat pertanyaan atau teman-teman yang ingin menanyakan secara langsung nih. Jadi nggak dari saya juga, tentu teman-teman bisa bertanya, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Nah, sebelum dimulai, saya akan mengenalkan dulu nih siapa sih Pak Lianto Sudarso ini. Nah, Pak Lianto Sudarso ini sudah mengambil sertifikasi yaitu CSA, dan beliau merupakan profesional di pasar modal yang sudah bekerja meliputi bidang research, wealth management, dan fund management. Dan beliau juga telah menyelesaikan sertifikat Psychos Analyst atau CSA, terus WMI, Wakil Manajer Investasi, dan WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek. Serta telah menempuh dan menyelesaikan di Bloomberg Aptitude Test. Dan beliau merupakan penulis nih. Jadi beliau sudah menulis buku, yaitu buku taktis berinvestasi reksadana. Beliau juga aktif dalam sebagai narasumber di berbagai media dan seminar. Mungkin itu sedikit informasi terkait Pak Lianto. Mungkin bisa menambahkan nih Pak, updatean terbaru lagi nih Pak. Iya, jadi memang teman-teman. Jadi tadi udah di thank you banget nih sebelumnya sama dari Mas Fian dari sertifikasiku.com dan juga teman-teman ya semua milenial di sini. Thank you banget udah kasih kesempatan saya untuk sharing. Ya jadi memang tadi yang sempat saya katakan pada awal ya. Di sini itu mungkin saya bisa bilang perjalanan karir saya itu 8 tahun di pasar modal, dan saya bisa bilang cukup menarik gitu. Karena dalam 8 tahun ini itu sekarang saya sudah company yang ke 5. Oke. Nah, jadi mungkin beberapa orang melihat ini saya suka loncat-loncat. Batu loncat, Pak, batu loncat. Ya. Tapi the fact saya bukan putu loncat ya, karena saya diminta gitu. So gini, yang saya mau tekankan di sini bukan putu loncatnya, oke. Tapi begini, dengan pengalaman saya di bidang pasar modal ini, saya memulai karir saya yaitu pertama kali memang saya itu sebagai ini ya institusi sales ya di salah satu
perusahaan sekuritas yang punya basis regional. Oke, dari situ habis itu saya memang ke aset manajemen. Ya, di aset manajemen ini saya spend about hampir setengah dari kehidupan karir saya di pasar modal itu di aset manajemen. Gitu. Nah, jadi memang saya sudah pernah merasakan sekuritas, saya sudah pernah merasakan aset manajemen. Nah, jadi yang sebenarnya mungkin teman-teman mikir bahwa karir di pasar modal itu is about jadi fund manager, analis, dan lain sebagainya. Ternyata enggak, gitu loh. Sampai satu ketika, saya ini dipanggil salah satu aset manajer investasi terbesar ya di Indonesia. Waktu saya gabung itu, dia itu punya dana kelolaan sekitar 72 triliun. Oke, 72 triliun. Ya, 72 triliun, dia itu salah satu yang terbesar lah. Saya bisa bilang saingannya Schroders lah. Nah, di sini itu saya melihat ya, di mana yang sebelumnya saya itu lebih sebagai analis, fund manager gitu ya. Sekarang ini saya diperbantukan sebagai tim wealth management. Nah, tim wealth management ini apa? Jadi tim wealth management ini kerjaan saya itu lebih ngiter-ngiter ke bank. Nah, ini sangat menarik. Jadi sebenarnya saya itu yang dulunya berpikir bahwa karir di pasar modal itu sebagai research yang saya akan doing research about company atau fund manager gitu yang membantu fund manager juga waktu itu. Sekarang saya diperbantukan untuk menjadi investment specialist ke bank. Nah, jadi sebenarnya setelah saya melihat semua dinamika ini, saya tuh melihat sebenarnya bank itu tuh menjadi salah satu potensi yang sangat besar. Oke. Nah, jadi karena mungkin orang selalu berpikir ya, nah ini yang sebenarnya cukup menarik di dunia pasar modal. Orang selalu berpikir, wah kita selalu pengen jadi fund manager nih. Kayaknya fund manager itu kan title-nya paling wow gitu kan. Namanya juga fund manager, kita yang kelola uang. No, that is not the truth. The truth is, ya teman-teman, di dunia ini, siapa yang dekat sama klien, siapa yang pegang dana lebih banyak, itu yang ditakutkan. Jadi gini, dulu saya waktu di sekuritas, saya pasti akan mendekati fund manager. Saya akan mencoba dekat untuk fund manager. Fund manager itu akan coba mendekat kemana teman-teman? Pernah guess nggak? Ke dunia perbankan. Karena di situ adalah rumput hijaunya. Oke. Nah, jadi dari sini tuh, tapi di perbankan tidak diperdagangkan saham. Mereka tidak boleh memiliki saham sebagai under portfolionya. Tapi mereka hanya boleh butuh reksadana. Nah, jadi mungkin banyak ya sekuritas-sekuritas yang saya rasa kalau teman-teman di sini punya teman-teman yang punya di sekuritas pasti happy banget tuh kalau misalnya dapat orderan atau mungkin berpartner dengan aset manager yang besar, mungkin seperti Bahana, Manulife atau mungkin Schroders sekalipun ya. Ya ini sebutin nama aja ya sekalian buat pengalaman. Tapi the fact mereka itu sebenarnya malah lebih menghormati orang-orang di perbankan. Dan yang paling mereka hormati itu sebenarnya siapa teman-teman? Relationship manajernya. Orang yang langsung pegang siapa yang punya dana. Nah, itu the fact-nya. Gitu. Nah, jadi jangan berpikir bahwa teman-teman sebagai analis dan fund manager, teman-teman berpikir sudah hebat. No, bukan begitu. The fact that siapa yang paling dekat dengan nasabah itu, dia yang paling hebat. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih, Mas. Nah, jadi ini hopefully agak membuka mata ya. Nanti kita akan lebih bahas tentang itu. Gitu. Nah, ini sebagai pembuka nih sebenarnya nih nggak ya untuk karir di pasar modal nggak hanya sebatas analis dan ini, tapi tentu ada yang memang lebih banyak lagi ya Pak. Bahkan tadi bisa dikatakan bahwa posisi yang paling potensial adalah ya RM apa ya? Relationship manager. Relationship manager. Nah ini memang yang sangat didekati gitu teman-teman. Nah ini pembuka yang memang udah lumayan banget nih dari Pak Lianto. Oke, mungkin Pak lanjut nih Pak, pertanyaan pertama nih Pak. Oke, nah terkait reksadana nih Pak, mungkin banyak teman-teman di sini yang masih belum tahu sebenarnya reksadana tuh apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan secara singkat Pak, reksadana tuh apa Pak? Oke, to put it simple ya, jadi begini, kita tahu, jadi gini, kita harus tahu dulu ya teman-teman, underlying aset dari sebuah pasar modal Indonesia itu basically cuma dua, saham sama surat utang, gitu. Nah, tapi kita udah tahu ya, kita selalu sudah pasti teman-teman udah sering dapat pelatihan, dapat omongan bahwa
apa namanya untuk memahami maksudnya untuk langsung masuk ke saham sendiri, oke, atau mungkin untuk masuk ke surat obligasi sendiri itu nggak gampang. Oke, karena butuh pengetahuan khusus, butuh skill khusus, ya, terutama kalau pasar obligasi ya atau surat utang itu membutuhkan dana yang lebih besar. Nah, jadi gini teman-teman, setiap kali kita namanya investasi, itu selalu kita akan menanyakan 3 hal. Apapun itu, nggak usah pasar modal. Kita akan menanyakan 3 hal. Yang pertama, dana yang harus dikeluarkan pertama untuk investasi. Oke. Kedua, pengetahuan yang dibutuhkan untuk investasi. Dan yang ketiga adalah apa? Waktu yang dibutuhkan untuk memantau investasi. Nah, karena adanya 3 masalah ini di investasi, kalau kita ngomongin langsung saham, kan teman-teman di sini mungkin mikirnya pasar modal ya saham kan. Tapi ternyata apa? Saham itu ya langsung mengarah kepada untuk profil resiko investor yang memiliki resiko tinggi. Oke, langsung memiliki resiko tinggi. Jadi ada gap di sini nih teman-teman. Jadi kita harus tahu ya, Indonesia itu ya paling banyak mereka itu masih orang-orangnya menyimpan pada surat-surat seperti deposito, tabungan dan lain sebagainya. Yang mostly di perbankan. Nah, tapi untuk mereka langsung loncat ke pasar saham itu kan agak susah karena ini langsung ekstrim kanan sama High risk, ekstrim Pak, langsung kiri high risk. gitu loh. Ya, langsung high risk gitu. Yang satu sini konservatif, yang sini langsung high risk. Nggak bisa seperti itu. Nah, jembatannya tuh apa? Jembatannya tuh reksadana. Gitu. Nah, jadi saya bisa put it that way simpelnya. Jadi reksadana itu adalah satu instrumen investasi yang memang dibuat oleh pemerintah untuk ya menjembatani ini gap antara si konservatif sama si langsung yang agresif ya, tapi at the same time ya tadi yang saya katakan kalau mau dananya hanya minimum karena reksadana bisa dimulai hanya 100.000, bahkan saya tahu beberapa dari mereka dimulai dari 10.000. Terus apa namanya satu lagi ini ya teman-teman ya, ada peranan manajer investasi karena tadi untuk mengadres jawaban ini ya persoalan antara tidak punya waktu dan tidak punya pengetahuan ini. Gitu. Nah, jadi di sini tuh sebelum kalian menjadi benar-benar agresif, kita bantu dulu sama namanya manajer investasi dengan yang namanya reksadana untuk berkenalan langsung sama pasar modal. Nah, seperti itu sih kira-kira. Kalau mungkin mau diberikan ilustrasi ya reksadana itu apa. Gitu sih, Mas. Oke, nah ini sebenarnya ya benar Pak, tadi bagian dari jembatan. Jadi teman-teman nih yang merasa bahwa punya duit, tapi kalau ditabung sebenarnya kan nggak bakal nggak bakal untung, malah bakal berkurang sebenarnya. Dan kalau pengen investasi ke saham, takut rugi. Betul. Benar, makanya ada reksadana nih. Jadi untuk teman-teman yang memang mungkin di saat teman-teman investasi reksadana, itu bisa belajar terkait saham dulu nih. Nah, jika teman-teman nggak punya waktu untuk belajar, tapi ingin udah mulai berinvestasi, nah sarannya memang di reksadana. Karena memang terkenal lagi nih Pak ya, kalau reksadana itu kan low risk, low return Pak ya. Nah, mungkin bukan itu ya, lebih ngomongnya terdiversifikasi. Karena gini, reksadana ini menariknya gini teman-teman. Reksadana ini adalah instrumen pasar modal yang mana dia itu bisa untuk cater atau memberikan solusi investasi ke beberapa jenis investor. Nah, tadi balik lagi saya katakan, yang paling konservatif di sini ada depositan. Nah, terus di sini itu yang paling agresif ada yang punya saham kan. Nah, reksadana ini terbagi banyak macamnya, ada 4. Ya, jadi ada reksadana money market yang paling konservatif, move dulu dia dari deposito ke reksadana money market. Nah, habis itu dia masuk ke reksadana pendapatan tetap yang masuk ke surat utang. Nah, habis itu masuk yang kecampuran, mulai dikasih sedikit saham nih, bumbu-bumbu saham di reksadana campuran itu. Terus baru reksadana saham. Nah, itu yang paling ekstrim. Begitu nanti mereka udah tahu ke reksadana saham dan mereka kayaknya kalau gimana kalau kita langsung investasi di sahamnya saja. Nah, jadi udah jelas ternyata dari deposan orang investor yang sangat konservatif ini mau ke saham langsung, ternyata ada 4 step nih teman-teman yang mereka harusnya dilalui. Jadi nggak kaget gitu loh. Kalau nggak, mereka langsung ke saham. Contoh kayak kita lihat hari ini, ya kita beli siangnya terjun bebas.
Nah, kalau nggak siap mentalnya, nggak tahu itu isinya apa, mereka cut loss, kan percuma, malah kasih impresi yang jelek. Gitu. Yes, benar-benar. Nah, ini memang ya langkah untuk belajar untuk teman-teman investasi adalah dimulai dengan reksadana sih, kayak gitu. Betul. Oke, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan kedua nih Pak. Reksadana kan sering juga disebut sebagai salah satu pilihan yang cocok bagi investor pemula atau investor yang memiliki keterbatasan waktu, dana, informasi, dan pengetahuan terbatas. Betul. Nah, karena risiko tergolong kecil, tapi walaupun kecil, risiko apa yang perlu dipertimbangkan Pak sebagai investor di reksadana nih Pak? Oke. Jadi gini ya teman-teman ya, kan yes memang kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu, mau nabung berkala dan lain sebagainya gitu boleh di reksadana. Jadi selain yang tadi saya katakan mungkin lebih karena profil risiko, teman-teman harus kenali dulu profil risikonya teman-teman. Teman-teman tuh tipenya apa? Ya, yang paling contoh nih kondisi pandemi seperti ini kan ada juga orang yang mikir wah saya ini misalnya punya uang nih, tapi orang selalu bilang nih saatnya krisis kayak gini harus investasi nih malahan kayak gitu kan. Nah, tapi kita harus get to reality first. Kita harus bisa bagi-bagi uangnya ini, mana sebenarnya yang benar-benar dana yang dingin, mana dana yang mungkin kita pakai nanti, sama dana yang mungkin kita pakai buat jaga-jaga, nggak tahu, atau likuiditas. Artinya nggak tahu kapan kita akan tarik, tapi kita butuh gitu loh. Nah, dari sini teman-teman harus bisa memilah-milah itu. Oke. Nah, pastinya untuk cater cater untuk keperluan-keperluan ini itu jenis reksadanya berbeda. Oke. Nah, contoh paling gampang, misalnya teman-teman biasanya di sini masukin ke deposito gitu ya, atau tabungan di bank. Nah, teman-teman boleh mulai nih kenalan sama namanya reksadana money market. Oke. Nah, dari reksadana money market itu teman-teman boleh masukin depositonya di sana, diganti ke sana. Karena kenapa? Reksadana money market ini paling cepat untuk dicairkan. Jadi hari ini saya instruksi cair, Senin sudah cair, ya. Itu paling cepat. Nah, yang lain reksadana pendapatan tetap, reksadana saham itu memang butuh waktu, ya. Bukan untuk cairnya, tapi untuk mendapatkan imbal hasilnya. Nah, saya nggak akan ngomong secara detail kenapa itu bisa seperti itu di sini, karena di sini nggak ngomong underlying aset ya, karena pengetahuan tentang reksadana itu saya udah kasih lebih detail lagi di course-nya di sertifikasiku. Di sana saya bedah banget reksadana secara rinci berdasarkan pengalaman dan tidak berdasarkan textbook. Oke. Nah, terus setelah itu ya teman-teman udah tahu nih, setelah saya tahu nih, uang ini saya mau masukkan ke reksadana money market, atau reksadana pendapatan tetap yang isinya surat utang, atau reksadana saham, atau bahkan saham sekalipun. Nah, setelah itu teman-teman tugasnya adalah untuk memilih manajer investasi. Gitu. Nah, untuk memilih manajer investasi pun saya udah juga ngomong di dalam itu caranya bagaimana gitu. Jadi memang reksadana banyak ya di sini ya. Karena kebanyakan orang juga melihatnya itu caranya lihatnya tuh adalah wah, mana nih yang kasih return paling tinggi dan lain sebagainya. Bukan caranya bukan seperti itu. Gitu sih. Jadi setelah tahu profil resiko teman-teman harus tahu cara bagi uangnya, selanjutnya pilih reksadananya. Gitu Mas kira-kira. Yes. Benar-benar. Nah tadi juga benar banget tuh Pak, udah banyak banget Pak ya sekarang manajer investasi atau bahkan produk reksadana juga udah banyak gitu Pak ya. Yes. Nah ini tentu teman-teman harus mempunyai ilmunya teman-teman nih untuk memilih reksadana. Jangan berpikir bahwa reksadana semua tuh aman gitu. Jadi bisa dikatakan nggak semua reksadana tuh aman Pak ya? Ya jadi oke. Kalau kita ngomong aman ini relatif ya, maksudnya aman relatif ya dulu. Oke. Kalau kita ngomong paling aman di sini paling dekat di pikiran banyak orang awam adalah potential loss. Yes, atau uangnya nggak hilang atau bagaimana. Ya, jadi kalau kita ngomong kayak gitu ya kita akan ngomong masalah reksadana money market. Gitu. Nah, sedangkan kalau yang lain itu akan sifatnya lebih berfluktuasi, tapi kalau teman-teman sudah dibekali ya tentang underlying asetnya, bagaimana cara mereka bergerak, karakteristiknya gitu ya. Ya ibaratnya gampang lah, kalau ini reksadananya diisi saham-saham yang teman-teman udah tahu nih pola gerakannya. Ya pasti teman-teman akan tahu ini gerakannya reksadananya akan seperti apa. Gitu sih. Oke, seperti itu teman-teman. Nah sekarang nih Pak, terkait dengan kondisi saat ini Pak, dalam kondisi market yang seperti saat ini yang sudah terbaca, terus ya kita nggak tahu sampai kapan market ini seperti ini. Nah
Baik, ini Pak pilih reksadana yang jenis apa nih Pak? Apakah masih oke untuk beli reksadana equity secara bertahap? Gimana Pak? Oke, nah dalam kondisi seperti ini ya, mungkin ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman, atau mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk sharing juga ke mungkin orang tua atau mungkin orang-orang yang dikenal. Gini, jadi saya selama pandemi ini selalu menganjurkan pada mungkin RM-RM di bawah saya ya sekarang, itu membaginya portfolionya begini. Setiap ada dana, oke, terutama dalam kondisi pandemi ini, teman-teman harus bisa membagikan menjadi 3 lapis. Nah, atau 3 klasifikasi. Nah, 3 klasifikasi ini apa? Yang pertama adalah aset yang fokus pada likuiditas aja. Maksud saya apa likuiditas di sini? Ini uang kalau dicairkan sekarang atau besok, saya bisa. Saat saya butuh, saya ada. Itu satu. Nah, terus habis itu kita sisihkan lagi untuk aset kelas ya yang fokus kepada yang memberikan namanya cash flow. Oke, cash flow ya. Jadi ini memberikan mungkin seperti ibaratnya kayak kupon atau mungkin seperti imbal hasil setiap bulan gitu ya, atau per 3 bulan gitu. Ya seperti bunga lah ibaratnya kayak gitu. Nah, yang terakhir kita harus menyisihkan dana yang benar-benar dingin untuk yang fokus untuk namanya memberikan capital gain. Itu. Nah, jadi udah saya bagikan seperti itu. Nah, pastinya ini tidak ada rumus pasti karena saya tidak tahu kebutuhan setiap orang itu pastinya kan berbeda-beda ya dan bervariasi. Nah, ini teman-teman yang bisa menentukan. Tapi yang jelas ya mungkin di sini yang untuk ya kebutuhan makan gitu ya. Let's say misalnya saya punya 10 juta misalnya. Saya kebutuhan makan setiap hari, bayar sana sini yang udah pasti harus saya bayar apapun yang terjadi, mau ini corona ini udah selesai atau tidak ya. Vaksin udah ditemukan atau tidak, saya harus bayar itu. Nah, mungkin ini saya akan masukkan ke reksadana money market. Ya, let's say 30% dari itu atau mungkin 40% dari itu ya. Saya masukkan reksadana money market karena saya butuh uangnya. Tapi saya tidak mau masukkan ke deposito karena deposito memberikan imbal hasil yang lebih rendah. Jadi saingannya deposito sekarang itu reksadana money market. Oke. Itu satu. Nah, terus habis itu saya akan mungkin menyisihkan ya mungkin tadi dari itu sekitar 30 lagi atau 25% lagi ya. Itu saya akan sisihkan untuk reksadana-reksadana yang memberikan apa ya? Return ya, memberikan return setiap bulan atau memberikan kupon. Nah, jadi sekarang itu reksadana itu yang pendapatan tetap. Nah, ini teman-teman juga harus cari ya di pasar. Itu menarik. Jadi ada juga yang reksadana pendapatan tetap ini mereka tuh kasih fitur bisa kasih tanda kutip dividen setiap bulan atau setiap per 3 bulan. Nah, jadi ini seperti surat utang sebenarnya. Nah, jadi dia kasih dividen atau kasih kupon setiap bulan. Gitu. Nah, ini menarik nih. Ini jadi buat untuk cash flow. Nah, yang terakhir, nah ini baru kita ngomongin ke reksadana saham. Atau mungkin kalau teman-teman di sini karena udah disertifikasiku dan sering dengar masalah saham, ya langsung aja ke saham. Tapi yang pasti reksadana saham atau saham ya teman-teman ya, itu harus uang dingin gitu. Nah, jadi mungkin di sini kalau teman-teman di sini sertifikasiku yang udah kenal saham, setengah saham, mungkin lebih fokus di reksadana money market sama reksadana pendapatan tetap. Karena untuk masuk ke market surat utang memang teman-teman butuh reksadana, tidak bisa langsung begitu aja. Ya kecuali ORI atau SBR ya itu beda. Tapi yang kita mainkan di sini itu memang yang tipe-tipe seperti FR atau surat utang corporation yang memang untuk masuk ke sana itu membutuhkan dana minimal 1 miliar. Itu minimal gitu. Nah, jadi dibungkuslah reksadana dipecah-pecah supaya teman-teman yang retail ini bisa juga mengakses pasar itu. Gitu sih sebenarnya. Nah, itu tuh benar tuh tadi. Saya juga baru tahu tuh Pak, ada produk reksadana yang membagikan dividen tuh Pak, Yes, 3 ada bulan. sekarang. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, nah mungkin sedikit teman-teman perlu ketahui, Palianto ini sudah ada produknya di sertifikasiku, yaitu mahir menjadi agen penjual reksadana. Nah ini semua tuh dibahas tuh terkait reksadana nih, mulai dari dasarnya sampai teman-teman ingin
mahir nih untuk menjadi agen penjual reksadana atau apert nih teman-teman. Nah, mungkin kalau nanya sebagai agen penjual reksadana nih Pak ya, ini kan merupakan bagian dari karir ya Pak. Nah, untuk kedepannya itu seberapa besarkah peluang bisnis atau karir di bagian reksadana nih Pak? Oke. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Mungkin saya mulai lagi dari awal nih. Mungkin teman-teman yang banyak gabung. Tadi kita selalu berpikir bahwa kalau karir di pasar modal itu ya sebagai fund manager, sebagai analis, atau sebagai equity sales dan lain sebagainya, gitu kan. The truth is, kita lihat aja sebenarnya itu berapa banyak sih sekuritas yang buka di sekitar kita, atau mungkin teman-teman di sini yang di luar Jakarta deh, gitu, ya, atau mungkin fund manager deh yang buka. Jadi sebenarnya capital market ini tuh pasarnya tuh sangat kecil. Oke, dibandingkan mungkin yang lain. Oke, ya memang seiring berkembangnya nanti jumlah investor di Indonesia, pasti capital market ini akan terus berkembang, ya, dan memerlukan banyak ahli-ahli seperti analis, fund manager dan lain sebagainya. Teman-teman di sini sebagai generasi mudanya, oke, nah saya cuma di sini mau melihat satu bidang lagi. Nah, jadi saya tadi itu di awal begini nih teman-teman. Jadi reksadana yang kita katakan ini teman-teman, itu tuh salah satu produk yang dijual oleh bank. Oke, salah satu produk yang dijual oleh bank di namanya bagian wealth management atau private wealth management. Ya, kalau kita ngomong mungkin di BCA itu adanya produk reksadana ini cuma ada di BCA Prioritas atau BCA Soliter. Kalau kita ngomong seperti bank-bank BUMN ya seperti di Prioritas, segmen Prioritas atau Private Banking Group. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman berpikir ingin mulai masuk juga ke dunia keuangan, jangan hanya terpatok pada pengen jadi analis, pengen jadi fund manager. Karena dunia itu tidak tidak hanya dunia keuangan ini tuh tidak hanya di situ aja gitu loh. Karena pasar modal dan dunia keuangan ini nyambungnya sangat ketat. Nah, jadi di sini sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang ini mau ada yang berpikir mau bekerja di bank, atau mungkin mau masuk di bank, nah, kalau teman-teman udah punya lisensinya, Wapert, itu pastinya akan menjadi satu stand out di mata HRD. Gitu. Karena kenapa? Jadi nanti teman-teman ya, ya saya nggak tahu teman-teman di bank itu masuknya awalnya dari apa. Tapi saya tahu yang paling menjanjikan untuk masuk ke karir perbankan itu adalah menjadi salah satunya relationship manager. RM kalau saya bilangnya. Nah, relationship manager itu siapa? Nah, mungkin ada yang dimulai dari bawah gitu ya. Mungkin pertama harus cari klien, ya paling gampang buka deposito dan lain sebagainya, sana sini tabungan. Nah, nanti teman-teman masuk lagi ke tahap selanjutnya gitu ya. Nanti mungkin jadi supervisor. Nah, habis itu nanti begitu teman-teman, kalau misalnya mereka tahu kalian udah bisa ada Wapert dan teman-teman tahu reksadana apa itu dan bagaimana cara menjualnya, teman-teman tuh punya lebih stand out untuk lebih mungkin ngikuti senior-seniornya yang udah di prioritas. Nah, RM prioritas ini itu tuh mereka tuh sangat prestige banget lah gitulah. Ya kita tahu lah ya, kalau mau masuk ke BCA prioritas aja tuh paling enggak yang ngendap deposito harus berapa ratus juta, apalagi soliter harus berapa miliar. Ya, belum BCA Prioritas atau BNI Emerald. Nah, jadi maksud saya begini, terutama ini mungkin teman-teman yang di luar Jakarta, potensinya tuh masih sangat besar. Mereka yang di luar Jakarta ini, mereka membutuhkan kalian. Oke? Teman-teman generasi muda yang lebih paham masalah pasar modal untuk masuk ke dunia perbankan dan bisa ngomong tentang reksadana. Oke, sebagai salah satu instrumen yang dijual mereka di sisi wealth management. Nah, jadi cuma agak ngomong sedikit ya, sebenarnya wealth management ini apa gitu. Jadi seperti yang kita tahu, bank itu kan simpan pinjam. Oke. Nah, contoh seperti ini nih. Ini klasik banget menariknya, teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau dalam kondisi COVID seperti ini, ya, tahu nggak orang-orang yang nyimpen di perbankan itu banyaknya berapa banyak? Kemarin aja dalam 1 bulan datanya, ya, oke,
orang-orang yang segmen menengah dan menengah atas dalam 1 bulan, ini kalau digabung ya, semua bank buku 4 ya, ada BRI, BCA, BNI, Mandiri, mereka itu 1 bulan, dana deposito yang terkumpul, atau ada deposito, ada juga tabungan dan giro, itu hampir mencapai 15 T, hanya dalam 1 bulan. Nah, jadi begini teman-teman, kalau di bank itu, mereka tidak bisa menyalurkan kredit, itu adalah tugas teman-teman untuk membantu bagaimana bank ini bisa perform dengan menjual produk investasi. Nah, teman-teman bayangkan. Nah, jadi sebenarnya yang bisa membuat dunia ini krisis atau Indonesia krisis, salah satunya tuh bukan dunia capital market, tapi dunia bank. Kalau mereka tidak bisa salurkan kredit, kita bisa resesi. Ya, sebenarnya kita udah resesi sih. Tapi resesi bisa berkepanjangan kalau mereka tidak bisa nyalurin kredit. Nah, di sini teman-teman yang perannya penting, di mana teman-teman udah tahu ada lisensi Upward, bisa jualan reksadana, teman-teman paham apa itu reksadana, nah teman-teman bisa nih untuk ngarahin orang-orang deposito itu, teman-teman bayangkan ya, cuma 1 bulan bisa tumbuh 15 T. Gila nggak? Oke, nah itu kalau diinvestasikan lagi ke reksadana, diinvestasikan lagi ke sana, dan lain sebagainya, itu pastinya akan memberikan dampak ekonomi efek yang lebih bagus. Nah, jadi itu banget. Nah, nanti teman-teman saat karirnya udah berkembang menjadi relation manager, itu yang menarik apa teman-teman? Saat teman-teman berkembang di dunia perbankan ini, teman-teman akan menemukan banyak banget sebenarnya orang Indonesia itu individual yang kita ngomongnya high-end network, di mana mereka itu sebenarnya individual seperti kita-kita ini, tapi mereka itu spending atau investasinya itu kemampuannya tuh seperti apa? Seperti institusi. Mereka nggak kalah. Gitu. Ya. Nah, jadi itu tuh yang menarik di dunia kalau teman-teman masuk ke dunia perbankan, mulai paham tentang Upward, mulai tentang reksadana, tapi memang mereka di sana hanya bisa berkenalan dengan reksadana dulu karena mereka tidak boleh ditawarin saham gitu. Karena memang itu udah peraturan bank. Bank tidak boleh memiliki saham sebagai underlying aset, tapi mereka boleh punya reksadana sebagai underlying aset. Gitu. Nah, jadi ini menarik banget nih apalagi untuk teman-teman di luar daerah ya. Tadi yang mungkin saya lihat ada yang dari Papua gitu ya. Wah, teman-teman bayangkan. Mereka yang nggak tahu mungkin dapat cipratan dari Freeport dan lain sebagainya, uang-uang itu mau dikemanain. Nah, gitu. So, itu potensinya lebih besar. Ya. Dan tadi saya udah katakan, di dunia ini, di dunia capital market ini, teman-teman, bukan analis, bukan fund manager yang paling gengsi. By the end of the day, yang paling bergengsi, jadi gini, yang menarik tuh gini teman-teman. Sekuritas akan mencoba untuk mencari partner aset manajemen, ya, yang terbesar gitu. Karena kenapa? Orderannya kan besar. Nah, tapi fund manager, aset manajemen ini, yang besar-besar aja, saya ngomong aja deh, kayak Schroders, Manulife, Ashmore, mereka itu darahnya dari mana? Paling banyak. Perbankan. Nah, jadi mereka itu sangat menghormati RM-RM yang diperbankan. Dan jangan salah, kalau teman-teman punya banyak koneksi di sana, udah besar nanti ya, udah masuk ke relationship manager yang prioritas, yang atau makan private banking group, tidak menutup kemungkinan teman-teman akan ditawarkan ke luar negeri. Gitu. Untuk menjadi RM di sana. Jadi nasabah teman-teman nggak usah banyak, cuma 1, 2, atau 5, tapi net worth-nya bisa jutaan dolar. Nah, itu ya. Jadi, mungkin nggak banyak orang yang sharing kayak gini, karena saya kebetulan dapat melihat dinamikanya tuh ternyata seperti itu. Oke. Yang the most prestigious di sini bukan analis, bukan fund manager, tapi si RM yang paling dekat sama yang punya uang. Nah, gitu kira-kira. Ini mungkin insight baru buat teman-teman ya. Jadi kalau udah teman-teman belajar reksadana nih, nggak hanya melulu ke sekuritas atau ya hal-hal yang terkait capital market, tapi ini perbankan loh. Perbankan nih butuh banget nih. Ini menjadi value banget. Memang yang saya tekankan adalah baik sertifikasi atau lisensi itu menjadi value banget nih buat teman-teman. Harus ambil nih. Jadi ketika teman-teman, apalagi buat teman-teman yang sekarang fresh graduate, ketika teman-teman ngelamar, udah ada sertifikasi atau lisensi, itu menjadi value dan bisa dikatakan menjadi prioritas untuk teman-teman masuk kerja ya, seperti itu. Nah, apalagi nih teman-teman udah ngambil Upward, teman-teman ngelamar di bank. Kan banyak nih teman-teman cita-cita untuk kerja di bank nih.
Nah ini makanya menjadi value banget dan teman-teman pasti bakal diprioritaskan seperti itu. Dan reksadana ini memang sungguh wow banget lah buat teman-teman pelajari sebenarnya seperti itu. Dan karirnya tuh jenjangnya tuh sangat panjang teman-teman. Gitu Pak ya. Ya. Nah, mungkin nambahin juga ya. Nah, kalau kok kita lihat sekuritas-sekuritas ya, yang menarik lagi mereka itu nggak, oke tadi saya ngomong bank jualan banyak reksadana. Tapi sekarang coba deh lihat ya teman-teman. Sekuritas-sekuritas itu yang kita kenalnya cuma mereka taunya hanya trading saham. Ternyata mereka juga membentuk divisi khusus. Oke, membentuk divisi khusus untuk ya ngejual reksadana juga. Gitu. Dan orangnya kebanyakan dari mana mereka ambilnya? Dari bank juga. By the end of the day dari bank juga. Karena di situ adalah poolingnya. Belum lagi nanti fintech-fintech yang kita tahu ya. Saya namanya banyak banget. Benar. Semua juga jualan reksadana. Nah, jadi teman-teman, oke, ya moga-moga setelah ini teman-teman bisa langsung nanti ambil sertifikasi mungkin di APRDI dan lain sebagainya gitu ya. Karena kalau nggak salah kita juga akan ngurusin nanti ke depan gitu ya, benar. Mas ya. Benar. Kita juga akan mengurusnya. Tapi kalau teman-teman mau tahu pengetahuan reksadana secara yang rinci, oke, secara yang berdasarkan pengalaman kerja dan apa yang terjadi di lapangan, nah teman-teman harus ambil kelas di sertifikasiku, karena itu nggak akan dikasih di lembaga lain, gitu. Siap. Okay. Jadi nah, jadi itu ya teman-teman harus saling ini ya hand in hand lah ibaratnya kayak gitulah. Nah mungkin kalau satu lagi teman-teman di sini yang udah kerja di bank dan belum sempat ambil apert, ambillah untuk terus knowledge-nya lagi, teman-teman boleh ambil kelas di sertifikasiku. Gitu. Oke, thank you Pak. Jadi memang ini benar kata Pak Yun tadi, jangan sampai teman-teman punya license atau punya sertifikasi tapi teman-teman tidak menguasai terkait hal-hal tersebut gitu. Ini bahaya banget sih teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman udah tersertifikasi, sudah dinyatakan kompeten, teman-teman juga harus ilmunya juga udah kompeten seperti itu. Jadi tidak memalukan ada sisi license ataupun sertifikasi tersebut gitu. Oke Pak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya adalah nah terkait ini kan kita ada lisensi WAPET Pak ya. Nah, pertama adalah seberapa penting untuk sertifikasi atau lisensi tersebut, dan kedua adalah apa sih Pak yang harus disiapkan dan bagaimana prosesnya untuk mengambil lisensi tersebut Pak gitu. Ya, jadi sebenarnya begini ya, so far kalau mungkin pentingnya tadi saya udah katakan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang di perbankan atau mungkin udah mau masuk bank dan teman-teman udah ada sertifikasi itu pastinya akan lebih mencolok di depan mata HRD. Oke, karena itu salah satu yang menunjukkan oh kalian niat untuk masuk ke memang dunia kita, itu satu. Nah, tapi untuk untuk step-nya, nah memang sekarang ini license-nya memang sekarang ini masih dipegang sama APRDI. Oke, APRDI teman-teman bisa ke sana, oke. Di sana teman-teman bisa ambil kayak kelas pemulanya gitulah ya, kayak kelas apa ya? Kalau kayak di BPP itu kayak kelas kilatnya lah kayak gitu. Nah, yang mereka akan ngomongin tuh reksadana itu apa, komponennya apa dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut saya itu lebih teoritis. Nah, kalau teman-teman yang benar-benar mau praktikal, nah nanti setelah teman-teman ambil kelas di sana, oke, di APRDI teman-teman daftar, itu murah kok, lebih murah daripada WPP atau bahkan WNI. Dan saya harus bilang teman-teman, lebih gampang lulusnya. Kalau teman-teman udah paham nih, kira-kira bagaimana reksadana bekerja, lebih gampang banget untuk lulus itu. Beneran. Nah, setelah itu, teman-teman bisa ambil di kelas kita, atau mungkin kalau teman-teman udah paham reksadana, atau mungkin teman-teman yang udah di bank dan tahu reksadana, langsung aja ambil di kelasnya sertifikasiku, karena di sana saya sharing banget nih, gimana ngebedah reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, terus faktor fundamental apa yang mempengaruhi kinerja reksadana. Ini sangat penting karena ini akan membuat menjadi satu bahan teman-teman untuk ngomong ke nasabah. Nah, dan ini menariknya teman-teman. Kalau teman-teman udah di relationship manager di bank, begitu teman-teman cuma hook up satu nasabah besar, habis itu gampang banget. Karena by the end of the day, ya,
mereka itu cuma tinggal referral aja, teman-teman. Referral. Jadi kalau teman-teman udah nge-guide satu paus di sana, paus-paus lainnya akan datang ke kalian. Tapi make sure teman-teman tidak boleh mengecewakan. Nah, gitu. Itu tuh yang menarik. Poinnya trust. Betul. Ya, teman-teman. Trust. Jadi saya punya beberapa teman ya, mereka itu nggak mau jadi kepala cabang atau mungkin jadi head unit apa gitu di bank. Kalau mereka sudah jadi RM, insentifnya udah juga banyak, buat apa? Orang saya juga megang paus-paus itu mungkin penghasilan mereka bisa lebih besar daripada head unit itu. Itu. Oke. Nah, jadi tapi ke depan sertifikasiku rencananya akan juga mengurusnya ke lembaga sertifikasi yang nasional ya Mas ya. Jadi nanti ke depan kita juga bisa ngadain apert ini sendiri. Gitu. Ya. Jadi memang sampai saat ini yang kita sudah buat adalah pelatihannya dulu ya teman-teman, atau preparation-nya teman-teman. Nah, untuk yang proses izin atau license-nya ini lagi kita urus dulu nih teman-teman. Tapi nggak ada salahnya untuk teman-teman udah mulai belajar dari sekarang. Seperti itu. Nah, mungkin Pak, pertanyaan terakhir dari kami nih Pak, sebelum dari teman-teman ya. Di sini teman-teman juga bisa bertanya, silakan di kolom Q&A. Pertanyaan untuk Pak Lianto, dan kita akan pilih pertanyaan yang terbaik agar bisa dijawab. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, di pelatihan yang kita buat nih Pak, yaitu mahir menjadi agen penjual reksadana, yang di dalamnya kan Bapak memberikan materi yang saya pikir nih Pak, udah sangat komprehensif nih Pak, lengkap banget untuk investasi reksadana dan atau karir industri keuangan yang menangin reksadana. Benar gak nih Pak? Ya. Nah, jadi materi yang saya buat sekali lagi itu tidak berdasarkan kayak, jadi teman-teman jangan expect reksadana itu tipenya apa aja gitu, atau underline-nya apa, peraturannya apa, no. Itu terlalu textbook dan teman-teman bisa baca sendiri. Tapi di sini saya lebih kasih bener-bener yang real hand on. Kayak misalnya nih teman-teman menghadapi klien, oke, teman-teman harus ngomong apa. Kalau misalnya uangnya misalnya lagi posisinya nyangkut, teman-teman harus ngomong apa. Cara-cara apa teman-teman yang harus teman-teman tekankan. Terus caranya masarin kayak reksadana money market itu bagaimana, cara masarin pendapatan tetap bagaimana, terus cara melihat underlying asetnya bagaimana, nah gitu. Jadi benar-benar yang sangat praktikal gitu loh. By the end of the day, ya sertifikasi yang apert itu hanya satu pintu masuk awal dan tidak menjamin teman-teman, tidak menjamin teman-teman ya bisa paham semuanya. Nah, dan saya sebenarnya gini ya, saya juga nggak jarang melihat RM di perbankan itu yang mereka udah lama di bank dan mereka sebenarnya nggak tahu reksadana itu apa. Dan saat mereka jualan itu, ya jadi gini ya, bisa dikatakan orang-orang RM yang paham reksadana itu yang saya temuin di bank-bank itu bisa diomongin seperti ibaratnya kayak komandonya di sana. Nggak banyak orang yang paham itu, gitu loh. Ya jadi nggak heran kalau nggak banyak juga yang orang bisa masuk ke prioritas atau bahkan private banking group, gitu ya. Bahkan saya tahu kalau di BRI private banking group divisi mereka yang baru aja itu satu Indonesia, mereka tuh cuma memilih sekitar 7 relationship manager satu Indonesia. Tapi mereka itu bawanya paus-paus besar, benar-benar besar dan nggak main-main gitu. Nah anyway, jadi nanti di reksadana itu jadi saya akan bahas banget masalah kayak, jadi bahkan di perbankan sekarang itu juga banyak orang di perbankan atau RM yang belum sampai ke relationship manager di prioritas, mereka juga nggak paham. Dan mereka jadinya kalau nggak paham di situ, ya mereka hanya jualannya deposito lagi, kasa lagi, tabungan lagi, dan kalian stuck di sana. Kalau kalian hanya bisa jualan itu di bank, karir kalian nggak akan meningkat. Gitu. Karena saat teman-teman udah di prioritas, teman-teman akan jualan apa? Obligasi, teman-teman akan jualan reksadana, teman-teman akan jualan offshore produk. Nah, itu akan menarik. Di mana reksadana ini juga yang menarik gini teman-teman. Dia akan memberikan juga investor yang mempunyai portofolio US dollar untuk bisa berinvestasi ke luar negeri. Oke, via reksadana. Jadi isi sahamnya itu bukan Astra Telkom atau BCA, isi sahamnya itu bisa kayak Alibaba, terus Apple, terus mungkin Tencent, kayak gitu. Nah, jadi it's very unique market ya, dan it's pretty exclusive market kalau kita udah ngomong masalah reksadana di bagian prioritas bank atau private banking itu. Begitu kira-kira. Oke. Jadi teman-teman harus tahu, ya teman-teman harus tahu adalah
gimana nih caranya, yaitu praktikalnya bagaimana gitu. Gitu sih. Oke, thank you banget nih Pak, udah ngebahas nih, udah menjawab pertanyaan kita dari kita. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan teman-teman nih. Mungkin, nah, saya ingat lagi teman-teman yang ingin bertanya silakan taruh di kolom Q&A-nya ya. Gitu. Nah Pak, pertanyaan adalah dari Haris Mansa, di mana kita tahu harga obligasi di pasar sekunder? Karena beberapa RDPT ada yang menurun dan tidak tahu kenapa alasannya. Boleh tolong dijelaskan Pak? Ini teknis banget ya Pak. Oke, nah jadi gini ya, harga obligasi itu apa namanya? Jadi gini, kalau kita ngomong reksadana RDPT, reksadana pendapatan tetap kan maksudnya kan? Ya. Atau reksadana terproteksi nih. Nah ini beda loh. Oke, nah itu Nah, apa nih? Haris Mansa nih nah RDPT maksudnya apa nih. nih? RDPT itu bisa di reksadana pendapatan tetap atau reksadana terproteksi. Terproteksi. Benar. Skip Nah, dulu. Gimana nih Pak? Mau di skip tapi dulu atau intinya gini, mereka tuh intinya Pak? sama aja, isinya adalah obligasi. Nah, tapi bagaimana cara taunya dia itu naik atau turun? Nah, tadi saya bilang ya, market obligasi ini marketnya eksklusif, tidak bisa diakses orang sembarangan. Dalam arti begini, kalau tahu kita saham kan gampang banget lihatnya ya. Mau lihat di RTI, mau lihat di IQ Plus dan lain sebagainya itu bisa. Di website juga gampang. Dan transparan. Karena harganya ada di market. Tapi kalau harga obligasi itu OTC atau kita ngomong over the counter. Nah, artinya apa? Jadi harga obligasi, contoh saya dan Mas Fian gitu ya, kita mau beli obligasi sama tipenya. Oke, kita bisa dapat harga yang beda loh. Walaupun kita beli di harga yang waktu yang bersamaan. Nah, yang mempengaruhi ini apa? Yang mempengaruhi adalah Mas Fian mau beli berapa banyak. 5 miliar, mungkin saya beli 100 miliar. Jadi saya bisa dapat harga yang lebih bagus. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Nah, untuk mengetahuinya memang nggak gampang karena ini butuh Bloomberg. Ya, jadi Bloomberg itu adalah satu terminal di mana itu kayak sistem informasinya kita, para fund managers, untuk bertukar. Jadi kita cuma tahu nih, oh last done-nya harga obligasi ini di sini gitu. Nah, tapi walaupun memang kita nggak tahu secara pasti setiap harga obligasi itu naik turunnya berapa, tapi kan kita bisa lihat nanti kalau reksadana pendapatan tetap itu ya, NAV-nya itu tutupnya tuh di harga berapa. Nah, tapi walaupun itu naik atau turunnya itu ada juga penyebabnya. Ya, contoh misalnya kayak ada interest rate, terus mungkin ada masalah apakah asing masuk atau tidak gitu ya, atau mungkin ada current account deficit. Nah, itu ada kaitannya dengan itu. Dan itu saya bahas juga di program di sertifikasiku. Saat saya ngomong masalah faktor yang mempengaruhi kinerja reksadana pendapatan tetap. Oke. Nah, tuh. Jadi untuk tadi yang bertanya, jika pengen tahu lebih dalam lagi, ada di produk kita. Memang bisa dikatakan produk kita ini nggak hanya basic doang deh gitu. Bisa dikatakan nggak hanya kulitnya aja, tapi dagingnya benar-benar dikasih tahu nih sama Pak Lianto. Karena kenapa? Moto dari sertifikasi itu adalah kita nggak mau belajar itu by textbook aja, tapi by experience seperti itu. Jadi apa yang Pak Lianto alami atau selama 8 tahun bekerja di pasar modal dan wealth management, jadi itu bakal ada nih di pelatihan reksadana seperti itu. Ya, betul. Nah, selanjutnya adalah gini Pak, bagaimana saya bisa menggali atau mengetahui informasi tentang perusahaan reksadana yang terpercaya? Mungkin nih penanya nih bingung nih Pak, saking banyaknya nih Pak sekarang nih yang menerbitkan reksadana nih Pak, seperti itu Pak. Ya, mungkin gini ya. Oke, kayaknya saya nggak patut kalau ngomong masalah brand ini. Oke, karena saya nggak bisa ngomong mana yang bagus, mana yang jelek. Tapi begini. Indikatornya mungkin, Pak. Ya, saya bisa kasih indikatornya. Semua reksadana yang dijual sama perbankan, itu pasti MI-MI yang sudah lebih terpercaya. Oke. Nah, jadi teman-teman coba aja iseng. Teman-teman lihat ke kayak website-websitenya kayak Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri. MI mana saja yang bekerja sama mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Karena di bank itu mereka tidak menerima maksudnya nggak tiba-tiba terima mau MI, saya mau jualan dong reksadana di tempat kamu. No. Tidak segampang itu, teman-teman.
Apalagi kalau misalnya ini kita ngomong apa namanya bank-bank asing ya, yang seperti Citibank, HSBC, Standard Chartered, wah itu mereka lebih ketat gitu. Jadi kalau ada di bank-bank ini itu akan lebih relatif MI-nya berarti lebih aman, lebih terpercaya dan lebih besar biasanya gitu. Karena sebelum bank memasukkan produk ini ke dalam produk wealth management-nya, wah itu prosesnya ribet banget gitu ya, dan nggak anyhow. Tapi itu bisa menjadi salah satu langkah. Nah jadi nanti yang teman-teman bisa lakukan nih, yang nanya, bandingkan aja mana aja yang sering muncul nih di bank-bank ini. Nah itu teman-teman, oh berarti tahu nih MI-nya yang bagus tuh yang ini. Nah dari situ kita tahu nih, oh produknya yang bagus apa sih dan lain sebagainya. Mungkin bisa dimulai dari situ. Gitu. Oke, nah itu seperti tadi yang menanya terkait perusahaan mana sih yang bagus gitu. Ya. Terus Pak, selanjutnya indikator untuk memilih reksadana tuh apa aja sih Pak? Gitu. Wah ini pertanyaannya. Produk nih Pak. Ya, indikator untuk memilih reksadana ini sangat general ya. Mungkin bisa dispesifikasi sih. Ini indikator memilihnya bagaimana nih? Berdasarkan profil resiko, apakah memilihnya ini masuknya kapan gitu kan? Nah ini mungkin bisa diperjelas gitu. Mungkin yang tanya itu bisa diperjelas sambil kita jawab pertanyaan selanjutnya. Karena terlalu general. Ini ibaratnya ditanya mau makan apa gitu. Nah ini sangat. Waduh, ini sulit banget Pak kalau kayak gitu. Iya. Kalau jawabnya terserah, kita salah lagi Pak. Iya. Kan kita kan di sini juga sharing ya, jadinya mendingan lebih straightforward gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Coba nanti maksudnya apa gitu yang mau diketahui. Oke, siap Pak. Nah lanjutnya nih Pak. Bagaimana kalau kita nggak lulus kelas, apa kita harus ngulang? Maksudnya nih sertifikasi apa tadi Pak ya? Bayarnya juga ngulang. Nah ini gimana nih Pak? Oke. Setahu saya nih kalau sertifikasi Upward, mereka itu dikasih kayaknya, if I'm not mistaken ya, tapi harus dicek lagi ya. If I'm not mistaken, dia itu apa namanya, kayaknya bisa dikasih kesempatan deh. Mereka ada kayak WiFi berapa kali gitu, 1 atau 2 kali gitu, kalau nggak lulus gitu ya. Tapi setahu saya kalau Upward ini, kalau fail everything. Jadi harus ulang lagi dari awal. Gitu. Jadi dia bukan seperti yang kalau mungkin teman-teman di pasar modal ya, mungkin kalau kayak yang WPPE atau WMI gitu ya, kalau ngambilnya di kelas beberapa tempat itu, ya kalian hanya ngulang itu aja gitu loh. Ya. Modulnya itu aja. Tapi Upward nggak gitu. Kalau fail everything. Gitu. Oke. Nah, tapi saya rasa nggak akan fail banget lah. Karena jujur itu lebih mudah sih daripada WPPE sih. Gitu. Asal kalian belajar, kalian tahu pattern soalnya, ya pasti lulus. Oke. Bahkan bisa nyelesain soalnya lebih cepat daripada waktu yang ditentukan. Siap. Benar Pak. Mungkin banyak teman-teman nih yang bertanya sama juga sih Pak, sama kayak sertifikasi di RSA, baik RSA atau CRA. Ketika memang nggak lulus, berarti mengulang semuanya ini. Kenapa sih seperti itu? Jadi memang kita pengen tahu nih teman-teman, kita apakah teman-teman berkompeten atau enggak sebenarnya. Jadi kalau hanya mengulang itu aja, teman-teman dipastikan bakal lulus dengan cepat seperti itu. Tapi ketika teman-teman mengulang semuanya, teman-teman pasti akan termotivasi untuk belajar lagi dan lebih memahami lagi tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara menjadi wapret yang independen nih Pak? Tidak terikat dengan perusahaan apart. Nah, itu apakah bisa atau gimana Pak? Oke. Sebenarnya bisa, untuk melakukan ini, karena saya tahu juga beberapa orang-orang financial planner ini juga melakukan ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan ini, dan teman-teman ya tinggal deketin aja MI-nya, apakah mereka tertarik atau tidak. Nah, tapi saya rasa siapa sih yang nggak tertarik dibawain uang? Nah, tapi is the matter. Sekarang yang the matter adalah mereka mau bagi sharing fee-nya berapa. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ya nanti lebih MI-nya lah ya yang lebih ngejelasin masalah struktur itu. Walaupun saya juga udah tahu nih kira-kira mereka akan kayak gimana gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah itu bisa, bisa gitu. Kalau mau jadi independen ya, deketin aja MI-nya. Saya punya potensi segini-segini, kalau saya masukin so how much I get dan lain sebagainya. Gitu. Yang terjadi di lapangan banyak Pak yang menjadi independen. Ada, tapi memang mereka itu harus punya sekali lagi seperti apa ya ngomongnya ya,
bener-bener kayak pipeline nasabah atau daftar-daftar nasabah yang mereka udah yakin, ini nih yang saya mau ini. Karena M-nya pasti tanya, emang Anda punya estimasi berapa banyak masuk ke sini gitu, dan produknya apa gitu. Ya kalau masuknya produknya money market doang ya jangan minta yang banyak-banyak lah gitu kan. Ya, Nanti ya. mereka akan terangkan lah kenapa itu terjadi dan lain sebagainya Oke. gitu. Tergantung juga produknya gitu sih. Oke, thank you Pak Lianto. Nah, untuk informasi teman-teman yang untuk absensi ada di kolom chat ya. Jadi teman-teman yang belum absensi untuk mendapatkan e-sertifikat, berikut juga dengan voucher-voucher yang kita berikan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik dengan produk dari Pak Lianto yaitu mahir menjadi agen penjual reksadana, bisa dilihat di website sertifikasiku dan itu ada di halaman banner utama, tinggal diklik aja, informasinya itu lengkap banget di situ. Dan jika teman-teman tertarik banget dan ingin membeli dan ingin mendapatkan harga spesial, bisa menghubungi admin sertifikasiku secara langsung. Jadi kita akan ngecek nih untuk teman-teman yang ingin ini, yang mendapatkan harga spesial adalah teman-teman yang memang hadir pada acara webinar ini. Oke Pak, mungkin Pak terakhir Pak closing statement nih Pak terkait reksadana baik secara investasi ataupun berkarir nih Pak. Apa yang Bapak mau sampaikan Pak? Oke, mungkin yang terakhir gini ya. Semua masalah capital market ini harus praktikal. Ya dalam arti begini, teman-teman saya boleh ngomong banyak panjang lebar, teman-teman boleh ikut sertifikasi sana sini dan lain sebagainya. Tapi I think the most important thing kalian harus coba dulu untuk berinvestasi di reksadana dulu. Saya udah bilang loh, cuma awalnya 10.000 atau 100.000. Oke. Dan kalau saya rasa sih ya teman-teman kan sekarang mungkin nggak bisa begitu bebas pergi kemana-mana gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu buat belajar investasi. Nah teman-teman di sana bisa ngelihat nih, oh dia itu cara pergerakannya gini, cara redeemnya kayak gini. Nanti teman-teman waktu masuk ke dunia kerja atau mungkin di perbankan, ya teman-teman bisa dapetin kayak gregetnya gitu loh, ya kayak gimana sih caranya eksekusi reksadana, cara kerjanya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus berani mempraktekkan terlebih dahulu gitu. Nah untuk teman-teman yang di sini udah tahu reksadana, nah ini saatnya untuk upgrade knowledge gitu. Jadi teman-teman percuma kalau ujian wapet selesai terus dengerin saya ngomong di itu tapi nggak dipraktekin. Nah nanti saat orang mau masuk ke sana ya mungkin kita mikir 100.000, udahlah paling apa sih kalau misalnya hilang ya udah gitu kan, ya udah anggap aja uang jajan. Nah tapi bagaimana kalau teman-teman masuk ke dunia benar-benar ke perbankan, dan saya harus ngomong mereka itu masuknya nggak macam-macam loh, mereka itu masuknya bisa miliaran sampai puluhan miliar. Nah kalau itu sampai minus, teman-teman harus jawab apa? Nah kayak gitu loh. Ya jadi untuk bisa menjawab itu, saya nggak harus ngomong teman-teman harus punya uang sebesar itu. Tapi gini, reksadana itu yang menarik gini teman-teman. Kalian masuk ke satu produk, mau uangnya sebesar apapun, tapi returnnya, ya misalnya nih, saya masuk 10 juta, Anda masuk 1 miliar. Pada waktu yang sama, produk yang sama ya, itu kita akan masih mendapatkan imbal hasil yang sama. Tidak peduli itu. Kalau itu untung 5%, saya dapat 5% dari 10 juta, Anda dapat 5% dari uang Anda, 1 miliar itu, atau 10 miliar. Oke. Nah, jadi tidak ada tiering effect seperti kalau di deposito. Kalau di deposito atau di bank kan Anda punya 10 miliar bunganya beda. Saya punya 100 miliar bunganya beda. Saya punya 10 juta bunganya juga beda. Nah, reksadana tidak ada seperti itu. Nah, jadi saya rasa by the end of the day teman-teman harus berani praktis. Ya, praktikal gitu. Nah, jadi ya itu di mana benar-benar edukasi dan pengetahuan teman-teman itu it put into test gitu loh, yang benar-benar di dunia nyatanya. Jangan lulus sana sini atau mungkin beberapa orang saya mungkin kedengaran nemu beberapa anak intern di tempat perusahaan saya ya, ditanya hal simpel aja mereka nggak tahu gitu loh. Nah, terus kalian ngapain gitu loh di kuliahan gitu loh. Nah, gitu. Nah, jadi jangan salah kalau misalnya mungkin teman-teman suka dengar kenapa kok anak intern zaman sekarang kerjaannya cuma itu-itu aja gitu ya. Karena ya kita ini nggak mau ya kita punya high ekspektasi of you gitu loh. Oke, nah jadi kayak gitu sih. Gitu. Jadi be practical.
Itu aja. Mungkin Oke. itu apa namanya dari pesan dari saya. Berani untuk memulai dari diri sendiri. Benar. Thank you Pak Lianto untuk sesi webinar sore ini yaitu Bisik Volume 4 terkait pentingnya reksadana ya. Jadi teman-teman memang benar banget banyakkan orang investasi itu bukan karena mereka salah memilih produk, tapi sebenarnya karena mereka tidak memahami terkait produk atau terkait apa yang mereka ingin lakukan seperti itu. Jadi investasi yang paling utama adalah bukan teman-teman pada produk tersebut, tapi investasi pada diri sendiri. Itu dengan apa? Dengan belajar apapun yang teman-teman ingin tahu, dan tentu belajar itu nggak hanya tahu, tapi tentu dipraktikkan seperti itu. Jadi itu yang akan teman-teman menjadi value teman-teman sendiri, dan teman-teman bisa menjadi orang sukses ke depannya. Seperti itu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir, termasuk Pak Lianto. Terima kasih banyak Pak telah menyempatkan waktu sore ini. Dan baik lagi teman-teman yang belum mengisi kuesioner, silakan mengisi kuesioner. Dan teman-teman yang ingin mendapatkan spesial terkait produk kita, teman-teman bisa menghubungi admin kami. Dan jika teman-teman yang pengen tahu lebih banyak terkait produk reksadana, teman-teman bisa mengecek di website sertifikasiku.com. Di situ ada banner yang langsung menuju kepada reksadana tersebut. Oke Pak, thank you Pak Lianto. Terima kasih banyak, selamat sore, dan terima kasih. Sampai ketemu di webinar Bisik 05 Jumat depan. Thank you teman-teman. Oke, thank you. Selamat sore.